Pertemanan adalah hal yang menyenangkan ketika kamu menemukan orang yang tepat dalam menjalani hari, saling mengingatkan dan membantu satu sama lain. Namun, tidak semua teman akan melakukan hal yang sama ketika kamu menunjukkan perilaku yang baik kepada mereka. Kadang, mereka melakukan hal yang sebaliknya ketika kamu dalam kesusahan. Jadi, berhati-hatilah dalam memilih teman, karena itu menyangkut hubungan yang dapat membuat kehidupan kamu lebih baik atau sebaliknya. Dalam video kali ini, kami akan memberikan informasi tentang tanda-tanda kamu memiliki teman yang palsu. Nomor 1. Pengetahuan yang dangkal. Teman palsu hanya mengenal kamu pada tingkat yang dangkal. Mereka hanya tahu fakta umum tentang apa yang kamu sukai dan bagaimana kamu menghabiskan waktu. Tetapi, mereka tidak tertarik pada kamu sebagai pribadi. Mereka tidak memahami impian kamu atau nilai-nilai kamu. Dan mereka tidak tertarik pada hal-hal penting dalam kehidupan kamu. Seringkali teman palsu berbicara kepada kamu seolah-olah kamu adalah orang asing. Nomor 2. Berharap gagal. Ketika sesuatu yang baik terjadi dalam hidup kamu ingin merayakannya dengan orang-orang yang kamu sayangi. Tetapi, teman palsu tidak tertarik untuk merayakan kesuksesan kamu. Teman palsu tidak ingin kamu berhasil. Mereka tidak bahagia ketika kamu bahagia, karena mereka tidak peduli tentang kamu. Ketika kamu menemukan kesuksesan, mereka menjauh, iri, dan merasa terhina. Pada akhirnya, teman palsu ingin melihat kamu gagal. Nomor 3. Tempat curahan emosi. Seorang teman palsu akan berbicara tentang semua hal stres yang terjadi dalam hidup mereka. Mereka mengoceh tentang masalah mereka. Mereka mengeluh tentang pasangan mereka. Mereka berharap kamu untuk duduk dan mendengarkan perasaan mereka selama berjam-jam. Tetapi, mereka tidak pernah membalas budi. Untuk memasukkan pertemanan, perasaan kamu tidak sepenting milik mereka. Mereka memandang hubungan kamu sebagai saluran emosional satu arah. Tapi ini bukan dinamika yang sehat atau bahagia. Teman sejati tahu bahwa setiap persahabatan adalah jalan dua arah. Kamu mendengarkan mereka dan mereka mendengarkan kamu. Jika seseorang dalam hidup kamu tidak mau mendengarkan, hati mereka mungkin tidak berada di tempat yang tepat. Nomor 4. Kelelahan tiba-tiba. Menghabiskan waktu bersama teman-teman kamu seharusnya terasa memberi energi dan semangat. Tetapi, teman palsu memiliki dampak negatif dalam suasana hati dan harga diri kamu. Sebelum kamu melihatnya, kamu bersemangat untuk menghabiskan waktu bersama. Tetapi, begitu mereka memasuki ruangan, kamu mulai berharap kamu berada di tempat yang lain. Mungkin orang ini menciptakan stres dan hal negatif dalam hidup kamu. Atau mungkin mereka membuat kamu merasa lebih buruk tentang diri kamu sendiri. Nomor 5. Bantuan yang tidak perlu. Teman palsu selalu meminta bantuan. Setiap beberapa hari, mereka mengirim SMS atau menelpon dengan sesuatu yang mereka butuhkan. Baik itu meminjam uang, atau mendapatkan tumpangan saat sekolah atau bekerja. Teman palsu akan menggunakan kamu jika kamu mengizinkannya. Bagi teman palsu, waktu dan sumber daya kamu tidak penting. Mereka tidak mempertimbangkan bagaimana bantuan dan tuntutan mereka membuat kamu tidak nyaman. Karena mereka tidak memandang kamu sebagai teman atau setara. Dalam pikiran mereka, kamu berada di sana untuk membuat hidup mereka mudah. Tapi, setiap teman sejati tahu, bukan itu cara kerja persahabatan. Nomor 6. Jarak emosional. Teman sejati membuat kamu merasa disertakan dan berharga. Mereka memperhatikan kebutuhan kamu, dan mereka senang menghabiskan waktu bersama kamu. Tapi, teman palsu membuatmu merasa seperti orang luar. Mereka secara konsisten membicarakan hal-hal yang tidak berhubungan dengan kamu. Bahkan, ketika kamu mencoba untuk bergabung dalam percakapan, mereka tetap menjaga jarak. Berkali-kali, kamu berusaha untuk menutup jarak emosional di antara kamu. Tetapi, teman palsu ingin kamu merasa seperti orang luar. Mengapa? Karena itu membuat mereka merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Nomor 7. Membatalkan rencana. Apa yang terjadi ketika kamu membuat rencana dengan teman palsu? Meskipun membuat rencana berhari-hari atau berminggu-minggu sebelumnya,
Teman palsu secara konsisten membatalkan setidaknya dalam hitungan detik. Mereka mengabaikan rencana kamu dengan sedikit atau tanpa pemberitahuan, dan mereka jarang mempertimbangkan bagaimana impulsif mereka mempengaruhi hidup kamu. Teman palsu sering memilih teman dan pasangan mereka yang lain daripada kamu, karena dalam pikiran mereka, kamu bukanlah prioritas. Nomor 8. Memanfaatkan kesalahan. Teman palsu akan menutupi kesalahan kamu di atas kepala kamu. Mereka sering mengemukakan hal-hal yang kamu lakukan salah di masa lalu, dan mereka menggunakan kesalahan itu sebagai pengaruh untuk mendorong niat mereka sendiri. Orang-orang beracun ini secara konsisten bertindak seperti kamu berutang pada mereka. Semua karena sesuatu yang kamu katakan berbulan-bulan atau bertahun-tahun yang lalu. Bagi seorang teman palsu, tidak ada namanya maafkan dan lupakan. Nomor 9. Mengkhianati kepercayaan kamu. Apakah kamu mengenal seseorang yang suka bergosip? Kamu mungkin menganggap teman kamu tidak pernah bergosip tentang kamu. Tapi, seseorang yang menggosipkan kamu tentang orang lain, mungkin menggosipkan orang lain tentang kamu juga. Sederhananya, teman palsu seperti ini tidak menghargai orang lain. Jika membocorkan rahasia kamu akan membuat orang tertarik, teman palsu tidak akan ragu untuk mengkhianati kepercayaan kamu. Nomor 10. Nasihat kosong. Teman sejati akan datang kepada kamu untuk meminta nasihat. Ketika mereka memiliki masalah, mereka mendengarkan pikiran kamu, dan mereka dengan tulus mempertimbangkan saran yang kamu berikan. Singkatnya, mereka menghargai pendapat kamu dengan cara yang tidak pernah dilakukan teman palsu. Seorang teman palsu akan mendatangi kamu dengan masalah mereka, tetapi mereka tidak tertarik dengan saran kamu. Mereka tidak menganggap serius pendapat kamu. Mereka tampak menikmati drama yang selalu berputar-putar di sekitar mereka. Terlepas dari upaya sungguh-sungguh kamu untuk meningkatkan kehidupan mereka, orang ini jarang mendengarkan sepatah kata pun yang kamu ucapkan. Karena jauh di lubuk hati, mereka tidak ingin berubah. Nomor 11. Membuat hutang budi. Teman palsu mencari peluang untuk menciptakan nikmat dan hutang budi. Tidak hanya memberi mereka rasa kepuasan, tetapi bantuan dan hutang budi memberi orang ini kendali atas kehidupan kamu. Kapanpun kamu membuat keputusan, mereka dapat akan melemparkan utang itu ke wajah kamu. Mereka mungkin membuat kamu bersalah karena melakukan apa yang mereka inginkan, dengan bertindak seolah-olah mereka menyelamatkan kamu dari situasi yang buruk. Seperti banyak perilaku beracun dalam daftar ini, menciptakan utang budi adalah cara lain teman palsu mencoba memanipulasi keputusan kamu. Nomor 12. Komentar yang menyinggung. Saat berhadapan dengan teman palsu, kamu mungkin merasa mereka telah melewati batas emosional. Teman palsu jarang mempertimbangkan perasaan orang lain. Mereka membuat lelucon dan komentar menyakitkan yang menargetkan kerentanan kamu. Tetapi ketika kamu berbicara, itu sering menjadi bumerang. Alih-alih meminta maaf atas tindakan mereka, teman palsu akan memberitahu kamu bahwa kamu terlalu sensitif. Inilah kebenarannya. Kamu tidak terlalu sensitif. Kamu memiliki hak untuk membela perasaan kamu. Jika seseorang tidak menghormati batasan emosional kamu, mereka mungkin bukanlah teman yang layak untuk dipertahankan. Sekian video kali ini, bahagia untuk kalian semua. Terima kasih.